Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang kakek pergi membeli rokok dan tersesat. Tiba-tiba muncul wanita dan bersujud di hadapannya. Ternyata inilah alasan dibaliknya yang bikin orang tersentuh. Wang Genshuang adalah salah satu orang tua yang terkenal di desanya. Ia begitu dikenal orang di desa karena ketulusan hati dan sikap rendah hatinya. Ia juga suka menolong sesama. Saat ada orang di desa yang dilanda kesulitan, tidak perlu repot-repot mencarinya. Ia akan datang sendiri untuk membantunya. Bahkan, jika ada orang yang membutuhkan bantuan dana, ia juga akan menjadi rela dan tanpa pikir panjang meminjamkan uang tersebut. Jumlah uang yang pernah ia pinjamkan pun bermacam-macam, mulai dari puluhan, ratusan, hingga jutaan rupiah. Hal ini bagi penduduk desa bukanlah jumlah kecil. Wang Genshuang sendiri adalah seorang perokok berat. Oleh sebab itu, banyak warga akan memberikan ia rokok setelah mendapat bantuan. Wang Genshuang tidak pernah mengharapkan balasan dari orang-orang yang pernah ia tolong. Bahkan saat ia sudah meminjamkan sejumlah uang pun, ia tidak akan menerima jika ada yang ingin mengembalikan uang padanya. Namun, untuk membalas kebaikannya, masyarakat hanya bisa membalasnya dengan rokok. Wang Genshuang pasti akan menolong jika diberi uang, tapi ia tidak akan pernah bisa dan enak hati untuk menolak rokok. Pada suatu ketika, persediaan rokok miliknya sudah mulai habis, maka ia pun pergi ke desa lain untuk memberi rokok. Wang Genshuang juga berencana untuk membeli persediaan lebih banyak agar bisa dibagikan kepada warga desa lainnya. Namun, sesampainya di desa, tempat tujuannya untuk membeli rokok, Wang Genshuang merasa bingung. Ia tidak pernah menyangka kalau desa yang sudah setahun ini tidak ia kunjungi mengalami perubahan yang begitu besar. Ia juga sempat menanyakan pada masyarakat sekitar bagaimana caranya untuk sampai ke sebuah gang tempat ia biasa membeli rokok itu. Ia terus berjalan ke sana kemari, terus bertanya pada orang-orang, tapi ia tetap tidak bisa menemukannya. Wang Genshuang pun terus bertanya pada orang-orang yang ia temui di jalan. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau kebanyakan toko sudah pindah berjualan ke kota. Akhirnya, ia menghabiskan waktu hampir setengah hari untuk menemukan sebuah toko rokok. Setelah selesai membeli rokok, Wang Genshuang pun kembali harus bertanya pada orang-orang bagaimana jalan untuk kembali pulang. Hari pun sudah semakin gelap dan ia menjadi panik. Di tengah suasana musim dingin, ia menghentikan beberapa pejalan kaki di pinggir jalan menanyakan jalan pulang. Namun, tidak ada yang mendengarkan dengan sesama apa yang dia katakan, memintanya untuk bertanya kepada orang lain. Bahkan, beberapa anak muda berkata, "Kakek, kamu bisa bahasa Mandarin? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan," katanya. Wang Genshuang sungguh merasa tidak berdaya. Ia terus berjalan-jalan mengitari desa dan berharap ada seseorang yang mau membantu dirinya. Lalu, tak lama kemudian, Wang Genshuang melihat ada seorang wanita yang berjalan ke arahnya. Ia pun sangat senang dan berpikir akhirnya ada orang baik yang bersedia menolong lelaki tua sepertinya. Siapa sangka, bukannya menolong Wang Genshuang, wanita ini tiba-tiba menghampirinya dan langsung bersujud sambil menangis. Melihat kejadian ini, Wang Genshuang pun terkejut dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?"
Kamu kenapa bersujud di hadapanku sambil menangis? Cepat bangun. Kamu ada masalah apa? Ayo bangun dulu dan ceritakan padaku. Kamu tidak perlu seperti ini. Selain mencoba menenangkan gadis itu, Wang Gensuang mengeluarkan sejumlah uang di kantongnya. Ia berpikir kalau gadis itu bersujud karena ingin meminta uang. Lalu wanita ini pun berkata, "Kakek, apakah kamu masih ingat saya?" Ia teringat kalau ternyata wanita yang ada di hadapannya adalah orang yang pernah mengemis untuk biaya pengobatan anaknya. Ternyata beberapa tahun yang lalu, saat Wang Gensuang datang ke tempat ini untuk membeli rokok, ia melihat ada seorang wanita yang sedang berlutut di pinggir jalan dan di sampingnya dituliskan membutuhkan bantuan sebesar 1,6 juta untuk biaya pengobatan anak. Pada saat itu, Wang Gensuang merasa tidak tega dan langsung memberikan seluruh uang yang ia miliki pada saat itu di kantongnya. Siapa sangka Wang Gensuang ternyata memberikan uang sejumlah 2 juta rupiah. Banyak orang yang mengatakan kalau Wang Gensuang terlalu baik dan bisa saja wanita itu adalah penipu. Namun, Wang Gensuang tidak peduli akan perkataan orang-orang. Ia hanya berharap kalau uangnya ini bisa berguna bagi orang lain. Seperti yang Wang Gensuang bilang, uangnya sungguh berguna bagi orang lain dan ia pun sebenarnya tidak kena tipu. Wanita itu adalah seorang ibu tunggal yang bekerja di desa tersebut. Saat anaknya sakit dan harus dirawat, ia harus membayar sejumlah 3,6 juta kepada rumah sakit. Namun, uang yang dimiliki oleh wanita itu tidak cukup. Wanita ini sungguh mencoba untuk meminjam uang dari kerabatnya, tapi tidak ada yang mau memberikan. Oleh karena itu, wanita ini memutuskan untuk berlutut di pinggir jalan dan berharap ada orang baik yang tergerak hatinya dan bersedia untuk membantunya. Berkat uang pemberian Wang Gensuang, wanita ini bisa membiayai pengobatan anaknya hingga anaknya sembuh dan sehat kembali. Maka dari itu, saat wanita ini bertemu dengan Wang Gensuang yang merupakan penolongnya, pada saat itu ia langsung berlutut sebagai wujud rasa terima kasihnya. Setelah itu, wanita ini pun menyadari kalau Wang Gensuang tersesat dan tidak tahu bagaimana cara pulang ke rumah. Lalu, ia langsung menyewa sebuah mobil untuk mengantar Wang Gensuang pulang ke rumah. Di perjalanan, Wang Gensuang berbincang-bincang dengan supir dan mengetahui bahwa selama beberapa tahun belakangan, selain bekerja, wanita itu pun mulai melakukan bisnis sendiri dan ia tergolong sebagai orang sukses di desanya. Selain itu, wanita ini sebenarnya bisa pulang dan mengembangkan bisnis di kampung halamannya. Namun wanita ini ingin sekali bertemu dengan kakek tua yang pernah menolongnya. Oleh sebab itu, ia tidak ingin pergi meninggalkan desa tersebut. Sampai pada akhirnya ada kesempatan untuk bertemu dan membalas jasa Wang Gensuang. Wanita itu pun merasa amat bahagia. Kejadian ini mengajarkan kita untuk terus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Asalkan kita bersungguh-sungguh dan tulus ketika membantu orang lain, maka semuanya akan dibalaskan di saat yang tepat. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.